Shalom saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya bahkan keluarga saya. Yang Tuhan nyatakan kebenaran itu di dalam Yesaya 27 dan berakhir pada pasal yang ke-30. Lewat kebenaran ini yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya yang saya alami, pada akhirnya saya bertobat. Dan pada waktu itu sebenarnya saya dipilih menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi saya tolak. Saya tidak menerima panggilan itu, dan saya merasa bahwa saya adalah orang pemberontak, sangat berdosa kepada Tuhan karena sudah menghujat firman, menolak panggilan Tuhan. Padahal itu suatu berkat dalam kehidupan saya. Dan saya katakan bahwa saya tidak pernah siap untuk menerima panggilan itu. Sampai kapanpun, bahkan sampai mati pun, saya tidak pernah. Dan saya tidak mau menerima panggilan itu. Tetapi dengan kebenaran Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya, lewat penglihatan yang Tuhan nyatakan terang dan gelap. Di dalam penglihatan itu yang saya lihat gelap, pertama-tama yang saya lihat adalah gelap. Dan tiba-tiba saya menoleh ke kanan, saya melihat terang, sangat terang. Sinarnya itu sangat menyinari saya. Lalu saya katakan kepada terang itu, firman apa yang harus saya baca? Dan apakah harus saya baca? Dan terang itu mengatakan, iya anakku, kamu harus membaca, karena semuanya itu sudah tertulis. Di dalam penglihatan yang saya lihat bahwa di dalam terang itu ada suara yang mengatakan kepada saya, anakku, bacalah apa yang sudah tertulis. Hanya itu yang di dalam penglihatan yang saya lihat, yang saya dengar. Suara itu mengatakan bahwa hanya saya membaca, tetapi suara itu tidak mengatakan bahwa di dalam kitab mana, di pasal berapa dan ayat berapa yang harus saya baca. Dan setelah itu saya sadar, saya terbangun dari mimpi. Setelah saya sadar, saya katakan, firman apa yang harus saya baca? Sedangkan saya tidak tahu apa yang harus saya baca. Tiba-tiba saya melihat di dalam penglihatan saya, seakan-akan saya di dalam pikiran saya itu sudah tertulis bahwa Yesaya yang harus saya baca. Yesaya. Tiba-tiba saya katakan, oh, Yesaya. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus sementara bekerja. Dan saya mengeluarkan kata bahasa Indonesia yang pastinya pasti kita secara manusia biasa dengan bahasa-bahasa hari-hari, pastinya kita katakan, yang mana harus kita membaca? Atau saya membaca?
Tetapi ini yang saya katakan, firman apa yang harus saya baca, sedangkan saya tidak tahu apa yang harus saya baca. Kenapa saya katakan seperti ini? Kenapa saya katakan bahwa firman apa yang harus saya baca? Karena di dalam penglihatan yang saya lihat, yang Tuhan nyatakan bahwa dari suara itu, dari terang itu mengatakan bahwa harus kamu baca, karena semua itu sudah tertulis. Dan pada akhirnya dengan kekuatan Roh Kudus, saya tahu apa yang harus saya baca. Yang saya baca di dalam kitab Yesaya 27, pasal yang ke-27 dan berakhir pada pasal yang ke-32. Lalu saya membaca kebenaran firman itu, kebenaran firman Tuhan. Saya menangis. Saya hanya menangis dan menangis. Karena saya merasa bahwa saya adalah orang yang sudah memberontak Tuhan. Saudara-saudara, malahan saya mengatakan bahwa kalau sampai saya dicalonkan sebagai hamba Tuhan atau seorang majelis, saya tidak akan masuk ibadah lagi. Saya katakan begitu, saudara-saudara. Saya katakan bahwa saya tidak mau lagi untuk beribadah. Itu berarti saya sudah menghujat Tuhan, yang mana Tuhan memanggil saya, yang mana Tuhan pakai saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi saya menolak. Tetapi karena kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya, yang saya alami pribadi dengan Tuhan, saya bersyukur. Saya bersyukur sekali Tuhan nyatakan semua itu. Pada akhirnya, lewat kebenaran yang Tuhan nyatakan, saya siap menjadi seorang hamba Tuhan. Saya siap dicalonkan menjadi majelis. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya sangat tersentuh dengan kebenaran firman Tuhan ini di dalam Yesaya 29 pada ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada. Saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya terus menangis karena saya merasa bahwa saya terus beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi hati saya jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena saya sudah menolak Tuhan atas panggilan Tuhan. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan masuk ibadah lagi. Tapi karena kebenaran ini yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya sadar. Saya sadar, saudara-saudara. Dan di ayat yang ke-16 juga, pasal yang ke-28. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah.
Firman ini yang meneguhkan saya, menguatkan saya, sehingga saya siap. Saya menerima panggilan itu. Karena satu hal yang saya katakan, Tuhan, saya tidak mampu. Saya adalah orang yang lemah. Saya ini adalah orang yang bodoh. Saya berpikir bahwa bagaimana nantinya saya berkhotbah, bagaimana nantinya saya menyampaikan firman, dan saya tidak tahu berdoa. Tuhan, bagaimana saya mau siap menjadi seorang hamba Tuhan? Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini di dalam Yesaya 28 ayat yang ke-16, saya dikuatkan, saya diteguhkan oleh kebenaran. Lalu saya katakan, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya. Dan hari itu juga saya siap, dan saya katakan, Tuhan, saya bertobat. Tuhan, kalau Tuhan pakai saya sebagai pelayan Tuhan, saya siap untuk melayani Tuhan. Dan setelah saya katakan seperti itu, saya merasa damai sukacita. Saya merasa bahwa beban saya terlepas karena kebenaran Tuhan yang Tuhan nyatakan. Jadi saudara-saudari, mari saya mengajak kita semua, kalau ada panggil Tuhan bagi saudara-saudari, siap menerima panggilan itu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong dan menopang kita. Tuhan pasti memberikan kita kekuatan, hikmat. Dan saya alami itu, saudara-saudari. Jadi mari, jangan pernah menolak panggilan Tuhan, karena itu berkat bagi kita yang kita rasakan. Saudara-saudari, terus kita imani akan kebenaran ini. Terus kita hidup di dalam kebenaran, maka kita akan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam kita. Dan pada akhirnya hari berganti hari. Sebelum saya dikukuhkan atau dalam pemberkatan, saya mengalami atau saya melihat penglihatan sebelum saya dikukuhkan. Tuhan sudah memperlihatkan saya kebenaran, dan di dalam penglihatan yang saya lihat bahwa saya di gedung gereja, saya mengambil sebuah kertas sangat putih. Kertas itu masih dalam keadaan tergulung atau masih dalam terlipat. Dan saya mengambil kertas itu, lalu saya membuka kertas itu